pasti. Karena dulu itu emang simbahku tuh sampai punya desainer. Sempat ada COVID dan lain sebagainya. Nah itu tuh mulai menurun, adalah penurunan. Karena kan COVID itu sempat lama ya. Iya. Sampai ada, aku ingat banget subuh-subuh Asri Welas datang ke rumah. Karena udah mulai bergeser ke modern. Terus M1 maunya dia yang udah yang penting murah, yang penting kayak kan wedding paling cuma 10% yang kita promosiin. Sisanya tuh si daily ini gitu. Akhirnya kita bikin lah, nyoba satu jebret. Ya ampun, kita habis sekarang tuh udah berapa ratus pieces. Nikah ternyata bener kalau misalnya pasangan hidup tuh bener-bener harus yang sama visi misinya gitu. Karena ketika dia pengen ngobrolin bisnis nih, terus ternyata akunya nggak cocok, terus mau ngapain gitu kan ya sih? Selamat datang di Rumah Podcast X Collective Collaboration Space bersama aku Nanda Arisa di episode perdana ya, di episode perdana ya, maklumnya agak belibet Mas Ian ya. Hari ini ada tamu agung ya ini, soalnya ini ada Mbak Ratu. Brandingannya Mbak Ratu ya. Betul, Masya Allah, tabarakallah. Fun fact-nya, ini tuh sebenarnya kita temenan sejak SMA. Betul. Ketemunya ya. Tapi terus habis itu proyekan bareng, teater juga. Iya, betul. Proyekan bareng, manggung bareng gitu kan. Cuman ngobrol duduk berdua gini belum pernah. Gak pernah sih kayak gini ya sebelumnya. Jadi pastinya akan banyak hal ya yang dibahas ya nantinya gitu. Nah, salah satu hal pertama yang aku tertarik itu adalah kan awalnya tuh kok Ulfa apa ya, IG-nya Ulfa tuh apa ya gitu, kok gak ada. Terus habis itu tiba-tiba muncul di story Mbak Ratu. Nah gitu, Mbak Ratu nih brandingannya gimana kah ini ceritanya? Boleh diceritain dong. Boleh banget. Jadi sebenarnya tuh Mbak Ratu tuh belum lama ini ya, baru bisa dibilang belum ada setahun sih. Jadi sebenarnya awalnya tuh kan gara-gara aku itu jualan online. Jadi sebenarnya ini bisnis tuh bisnis turunan dari simbahku gitu. Nah kita kan emang awalnya jualannya di Pasar Beringharjo doang, offline doang, nggak ada online-nya sama sekali. Terus waktu itu akhirnya aku datang datang bersama bojoku. Bojonya. Iya, aku kayak pengen kayak couple goals gitu loh di TikTok. Yang couple produktif lah. Iya, betul. Tapi karena kita bingung nih mau ngapain ya, gitu kan, ya udahlah yang ada bisnisnya nih Ratu Busana gitu kan. Nah, terus akhirnya ya udah kita mulai online dan sebenarnya nama Mbak Ratu tuh bukan aku yang menciptakan. Dari netizen. Oh, malah dari gitu, netizen. Tapi kalau bisnisnya itu kan emang Ratu Busana ya, emang Ratu Busana dari Simbah kan emang namanya itu. Terus habis itu waktu dirimu mulai konten-konten itu ternyata dari komen-komenan netizen. Betul. Itu pas konten-konten apa tuh? Jadi pokoknya kita lagi rajin-rajin upload aja, pokoknya tiap hari kita upload. Sampai aku tuh sebenarnya juga bingung, aku tuh harus menamai diriku tuh apa gitu. Supaya si customer nih kalau misalnya mau ngomong tuh enak, gak admin apa-apa. Iya, Mimin. Biasa gitu kan. Terus apa? Terus tiba-tiba tuh waktu ada salah satu konten, ada orang ngomong nih, netizen bunda-bunda, Mbak Ratu minta spill ini dong. Hah, Mbak Ratu? Aku aja tuh gak kepikiran mau ngasih nama Mbak Ratu. Karena kan bingung ya apa gitu. Oh ternyata Mbak Ratu gitu. Akhirnya mulai dari situ aku pakai lah tuh Mbak Ratu sampai saat ini. Jadi semua orang itu, bahkan hampir semua bunda-bunda ya yang kenal aku dari online datang ke toko tuh nggak tahu namanya Ratu Busana tuh nggak tahu. Taunya tokonya Mbak Ratu tuh yang mana gitu. Jadi mereka tuh datengin semua toko-toko manten. Terus tanyain ini punyanya Mbak Ratu bukan. Jadi bukan Ratu Busana tapi Mbak Ratu. Iya. Sebenarnya awal mulai itu dari situ. Oke, kalau di Beringharjo emang dari tahun berapa tuh kalau dari Simbah? Itu dari sebelum aku lahir udah. Iya. Kalau Simbah bukan sih sebelum kamu lahir loh ya. Iya, maksudnya itu bisnis udah lama banget ya. Bisnis itu udah lama banget. Bisnis ini dan emang dulu tuh sebenarnya fokusnya lebih ke wedding. Gitu. Jadi dulu fokusnya ke wedding. Dan waktu aku masuk online itu, waktu aku masuk untuk promosi ke online, itu tuh sebenarnya kita seperti membangkitkan Mumi. Iya, maksudnya ngasih warna baru lagi ya. Karena gini, jadi dulu tuh sempat ada masa-masa jayanya lah Ratu Busana di wedding tuh sempat. Karena dulu itu
emang si mbahku tuh sampai punya desainer. Oh. Sampai bahkan beberapa artis tuh datang ke kita Oh, untuk oke. bikin baju. Berarti Let's say- otentik dari si mbah ya. Karena ada desainernya itu tadi. Jadi udah ada Ivan Gunawan. Wow. Dulu pernah. Kondang ya, Beb. Terus habis itu ada Soimah dulu sering. Pasti. Ya. Sampai ada, aku inget banget subuh-subuh Asri Welas datang ke rumah ke rumah. Jogo Karyan untuk mau bikin baju. Gitu. Jadi emang iya pada sih, iya. masa itu tuh udah kondang-kondangnya. Tapi nggak tahu kenapa karena pergeseran minatnya di wedding kan gitu, iya. dan mulai sempat ada COVID dan lain sebagainya. Iya, Nah itu tuh iya. mulai adalah penurunan karena kan COVID itu sempat lama ya. Iya, Nah, wedding kan juga pada gak bisa ya. Iya, dan sekarang kalau zaman dulu tuh kan MUA bisa dibilang apa-apa harus pakem kan. Benar. Nah, makanya aku dulu eyangku tuh menjual sesuatu yang memang pakem-pakem gitu-gitu. Nah, sekarang kan karena udah mulai bergeser ke modern, Iya. terus MUA maunya dia yang udahlah yang penting murah, yang penting Iya. kayak gitu-gitu, apalagi MUA baru gitu kan. Nah, akhirnya sempat mati. Jadi banyak banget dead stock. Nah, terus kita bingung nih, aku dan bojoku apa yang harus kita promosiin? Apa yang harus kita lakukan Nah, dari awal ya? awalnya itu aku menjual wedding lagi. Tetap aku promosikan wedding karena yang pakem. karena merasa bahwa itu yang winningnya di Ratu Busana gitu kan. Signature-nya Ratu Busana. Tapi ternyata waktu kita coba gagal. Dalam artian gagal tuh gini, kontennya naik, tapi penjualannya nggak ada. Ketika orang nanya harganya berapa, sekian, aduh mahal gitu-gitu. Karena emang Utiku tuh menjualnya barang-barang yang premiumnya gitu Iya, loh. benar. Nah kayak gitulah, akhirnya gimana ya caranya tuh, akhirnya ya udahlah kita promosiin juga ke kebaya daily. Iya, benar. Kebaya daily. Oh ternyata malah naik di situ. Jadi sebenarnya Ratu Busana yang sekarang itu kalau di online bisa dibilang mulai pergeseran juga, karena tadinya wedding, akhirnya kita menjual daily. Ternyata yang boom dailynya. Iya, I see. Nah ini kan sebenarnya tantangan juga ya buat di bisnis kebaya yang emang tradisional gitu loh. Maksudnya di tengah orang pengen wedding tuh kadang yang bahkan casual atau gaun yang gimana gitu kan. Terus nah sekarang kan merangkak ke market baru gitu kan. Karena kalau wedding kan marketnya sendiri nih. Betul. Gitu kan. Ini kan occasional ya, maksudnya untuk acara gitu. Nah, biasanya kan kalau yang untuk daily kayak gini kan lebih lebih banyak marketnya gitu loh. Enggak yang segmented banget kayak gitu kan. Kayak di konten-konten yang baru itu kan oh ibu-ibu pengen seragaman kayak gitu-gitu kan, pengen seragaman bareng gitu. Nah, kan kita tahu nih sempat ada tren ala berkain kayak gitu atau skena apa ya jadinya skena tapi tradisional betul. kain-kain kayak gitu loh. Nah terus habis itu juga sejak gadis kretek. Nah, ini kebaya janggan ya. Janggan ya Bunda. Kebaya janggan. Nah itu naik lah gitu di situ. Nah kalau dari dirimu sendiri gitu untuk melihat market ini ya, perbedaan market ini apakah yowes terabas wae apa yang memang customer minta atau ada idealisme sendiri nih? Kadang kan kayak wah ini soalnya tradisional kan. Iya. Nah sebenarnya kalau itu balik lagi karena waktu itu kan aku pertamanya wedding tuh, berusaha untuk memasarkan produkku. Aku nggak peduli marketku. Aku peduli yang penting produkku laku. Karena yang pada saat itu yang dead stock adalah wedding gitu kan. Tapi ternyata kalau kayak gitu nggak mempan kan harus putar otak ya. Benar. Nah akhirnya kita cari dulu, ini marketnya siapa sih sebenarnya? Kita mulai penetrasi, semuanya kita promosiin. Mana yang winning? Oh ternyata di kebaya. Nah mulai dari situ akhirnya udah kita inovasi terus di kebaya daily. Jadi sebenarnya bisa dibilang wedding kita udah kita tinggalin gitu. Oh gitu. Iya, jadi kalau di Instagram tuh bahkan wedding paling cuma 10% yang kita promosiin. Sisanya tuh si daily-nya ini gitu. Jadi sebenarnya kalau nurutin produknya dulu apa marketnya dulu sih, kita cari dulu marketnya sih. Gitu. Mana yang cocok baru kita jor-jorin di situ. Iya sih, kayak pun nama Mbak Ratu sendiri pun juga dari audiensnya kan. Nah otomatis memang ya jualan tuh atau berbisnis atau ya selling produk tuh itu sih. Kita punya produk tapi intinya biar jalan kan jualannya tuh gimana caranya ya kan. Nah ya salah satunya ya mau nggak mau nih harus customer oriented gitu gak sih? Betul, jadi awalnya juga aku tuh sempat bikin video yang clean. Jadi video tuh yang ala-ala Gen Z itu loh. Ngerti gak sih yang kayak pakai mirror terus pakai clean. Nggak mempan ternyata. Nggak mempan.
Dan malah mempannya buat bunda-bunda. Emang customerku tuh sekitar 25 tahun ke atas. Iya. Itu yang bener-bener kayak 30, 35, 45 gitu ya. Itu paling banyak. Dan ternyata emang kita tuh mainnya di situ. Makanya akhirnya kita bikin video-video itu bener-bener ya video hard selling gitu. Karena kita udah pernah coba yang soft selling ternyata nggak laku. Nah ternyata itu juga tergantung sama marketnya. Nah kalau misalnya kemarin kita nurutin yang Gen Z, yang clean itu ya nggak akan masuk, nggak akan convert ke sales gitu loh. Nah akhirnya ya udahlah kita coba yang bunda-bunda, di mana mereka tuh kalau nonton sukanya yang detail, yang lama, gitu-gitu loh, yang personal gitu. Akhirnya yaudah kita lanjutin itu, ternyata bener. Dan sebenarnya produk-produk yang kita pakai, yang kita jual itu tuh demand-nya dari customer juga. Kayak kadang tuh mereka tuh, Mbak ada nggak kebaya Bunda Maya gitu kan, kemarin kan yang nikahannya lagi nikahannya. Udah. Sebenarnya awalnya kita nggak ada kepikiran mau bikin Bunda Maya tuh, nggak ada kepikiran. Nah terus dari situlah kok banyak banget ya yang, karena gini, kita tuh awalnya masih berpikiran bahwa semua itu pokoknya kualitasnya harus bagus gitu. Sedangkan motif-motif Bunda Maya itu bisa dibilang bahannya nggak terlalu adem. Bahannya tuh emang bagus, tapi nggak seadem katun gitu loh. Nah kita tuh masih idealis ya waktu itu, yang ketawa dulu ya. Bojone nonton nih gitu ya. Dia enggak, jangan aku jangan orang Bunda Maya tuh bahannya enggak terlalu enak. Aku enggak pengen customer tuh kecewa gitu loh. Aku tuh mikirnya tetap menjaga ini ya. Karena kan online tuh kan tricky banget ya, ketika takutnya tuh trustnya sih. Terus nanti kalau nge-review bahannya enggak enak gini aku takut, aku udah takut duluan. Terus udahlah ya udah enggak apa-apa, karena ini demand-nya banyak banget dan di pasar belum ada yang ngasih itu. Akhirnya kita bikin lah, nyoba satu, jebret. Ya ampun, kita habis sekarang tuh udah berapa ratus pieces Bunda Maya. Iya, dengan bahan yang menurut aku tadi itu kurang bagus gitu loh. Tapi gini, kurang bagus tuh dalam artian bukan jelek ya, tapi aku tetap carikan bahan itu dengan kualitas terbagus, tapi tidak selembut katun gitu, tapi ternyata premium itu gitu kan. Tapi ternyata yang mereka butuhkan hanya kebaya untuk foto-foto gitu loh. Iya, maksudnya hype riding the wave, hype-nya aja gak sih? Iya, aku mikirnya jangan-jangan mereka mau pakai tiap hari, karena aku kasihan gitu-gitu kan. Ternyata enggak, ternyata bunda-bunda tuh pengen ngikutin ya kan. Se-royal itu, pokoknya aku cuma mau buat foto-foto kok, Mbak. Dia mau beli kebaya cuma mau buat foto-foto gitu loh. Kayak berarti memang marketnya adalah bunda-bunda ini yang penting bagus di foto gitu loh. Nah iya sih, itu fakta baru sih. Kalau dulu kan ada kebutuhannya nih, buat wedding gitu, buat acara lamaran, seragaman bareng-bareng gitu, foto keluarga misal. Tapi sekarang buat viral nih, ngikutin yang viral. Untuk referensinya Maya Estianty kan kemarin juga sempat heboh kalung diamondnya itu kan. Nah, untuk bunda-bunda kan itu juga pride sendiri punya kebaya Maya. Karena ternyata ya itu, kita harus balik lagi ketika udah tahu marketnya, kita udah tahu siapa, kita harus pelajari perilakunya. Kemarin itu kan aku masih miss karena aku belum terlalu mendalami bunda-bunda tuh sebenarnya seperti apa sih butuhnya. Nah kan mulai kesini kita mulai belajar, karena emang kita bisa mulai menata apa yang mau kita jual tuh juga lama, setahunan ini kita masih R&D terus. Kita juga pernah kok bikin sesuatu produk yang ternyata nggak laku karena itu masih terlalu idealis menurut aku gitu. Ternyata kalau misalnya kita nurutin customer aja tuh cepet loh habisnya gitu. Tapi gini, itu udah apa namanya, pada akhirnya kan menemukan ini ya, menemukan kuncinya nih gitu. Berarti dirimu nemuinnya dari komen-komen gitu juga, atau dari mereka yang pas datang juga gitu, kamu scanning nih profilingnya? Iya, tetap. Pokoknya apa yang mereka komen, apa yang mereka DM, karena gini, ternyata bunda-bunda itu suka banget yang namanya curhat. Jadi mau beli tapi dia curhat dulu gitu ya. Curhat dulu kan, kalau kita Gen Z kan maunya Mbak mau yang ini, aja ya? Check out-nya kelar gitu kan. Kalau bunda tuh enggak, jadi chatnya hari ini belum tentu check out-nya hari ini. Didengerin? Iya, didengerin dulu, kayak Mbak bentar ya, aku baru jemput anakku sekolah. Gitu kan, kalau sebenarnya kita sebagai seller kayak ya udah emang kenapa gitu. Too much information. Iya, tapi ternyata itu yang mereka butuhin. Ketika mereka nyaman untuk ngobrol, mereka akan balik lagi gitu ya. Dan itu emang
udah kita cek tuh emang banyak banget bunda yang balik lagi untuk order hanya karena dia dengerin ceritanya gitu kayak Mbak aku tuh tinggalnya di sini di luar kota gitu, misalnya aku tinggal di Surabaya, aku tapi pengen ke Jogja tapi kapan ya, kayak gitu-gitu. Dan bahkan ada waktu itu ini pas zamannya Gadis Kretek ini, pas aku bikin pertama kali ini tuh viral banget. Ada dari mana bunda, dari mana? Dari Kendal ke sini ke pasar Beringharjo, cuma mau beli 1 pieces ini. Dia datang kita pas mau tutup jam 5 sore di pasar Beringharjo. Karena dia nemunya yang cocok hanya di Ratu Busana Beringharjo. Hanya karena Mbak Ratunya, hanya karena face Mbak Ratunya. Dia benar-benar rela PP Kendal Jogja, habis beli langsung pulang lagi cuma buat beli Mbak Ratu. Luar biasa banget. Nah, itu sih yang ngerti gak sih? Yang aku penasaran nih, kalau di Beringharjo itu kan di sana beli atau sewa sistem ya? Beli sih, kalau di Beringharjo semuanya beli. Tetangganya kan banyak ya gitu, tetangganya banyak rapet-rapet kayak gitu, dan di area situ kan sejenis ya, sejenis gitu loh untuk bisnisnya gitu. Nah ketika ini nge-boom banget ya gitu, di TikTok aja hampir 400.000 kayaknya ya yang disematkan, 40 yang disemat 400.000 ya, 400.000 viewersnya gitu. Terus itu kan pasti udah pasti ada lah orang yang lihat itu, apalagi di ininya bannernya kan Mbak Ratu viral di TikTok kayak gitu kan, jadi notice buat tetangga gitu ya. Nah itu so far aman aja ya? Aman sih. Aman aja. Aman. Nah jadi, itu loh soalnya kan pemain lama gitu kan. Sedihnya adalah ketika misal kita dapat punya produk viral dan itu bisa ditiru dan sedihnya dibanting harganya. Ya kayak gitu. Dia tahu nih dirimu berapa terus itu sedihnya sih. Beberapa kali kita kayak gitu sampai kena mental juga, maksudnya sampai nangis, sampai ya Allah gimana ya. Tapi ternyata yang namanya udah personal branding, udah kekuatan personal branding itu nggak bisa ngalahin apapun sih. Jadi ketika ada orang membanting harga, tapi kan kualitinya udah pasti beda, jahitannya dari itu walaupun bahannya sama misalnya. Cuma alhamdulillahnya tuh 80% dari bunda-bunda aku yang online itu mereka ya udah percayanya sama Mbak Ratu. Jadi banyak banget bahkan bunda-bunda yang datang ke pasar Beringharjo tuh hanya untuk membeli di Mbak Ratu. Jadi mereka tuh bukan tipe orang yang suka ke pasar gitu loh. Tapi karena ini orang kok viral banget, akhirnya mereka datang cuma buat datang beli udah pulang lagi gitu. Jadi bener-bener datang ke Mbak Ratu, udah kelar, udah pulang. Iya. Itu sering banget. Jadi menurut aku ya ketika waktu misalnya ada yang niru, banting, ngerusak dan lain sebagainya, ya udah biarin aja. Sekarang udah di tahap ya udah biarin aja, aku punya personal brandingku gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sekarang apapun yang aku promosiin tuh laku, apapun yang aku promosiin laku gitu. Iya, syukurnya di situ. Tapi emang di sini kuat banget sih Mbak Ratunya, mesti totalitas banget loh. Dari nama username ke ubah gitu. Iya, aku ubah bener. Iya, diubah. Terus habis itu waktu kita kontak-kontakan sebelum di sini juga dirimu ngirim stikermu sendiri gitu loh. Menurutku itu totalitas banget gitu loh. Kalau yang aku tuh jujur agak sebel kalau ngirim stiker tuh yang nomor rekening tuh. Oh iya. Karena itu harus di copy paste, harus diketik, di copy. Iya. Kita harusnya kan bisa copy paste langsung transfer apa. Ini kayak oke sih praktis buat yang sana, buat kita kan susah juga ya gitu. Nah itu, cuman ini stikernya tuh stiker sendiri gitu. Itu kan juga foto mau persiapan 17 Agustus. Baru kemarin itu kita bikin. Baru kemarin aku bikin kayak bikin deh buat bunda-bunda, karena bunda-bunda tuh sering banget ngirimin stiker. Oh iya sih. Matur suwun, terima kasih sama-sama, pakai anak bocil atau pakai artis siapa. Itu tuh sering banget. Jadi yaudahlah kita brandingin aja sekalian, kita bikin gitu biar kan yang namanya stiker kan kalau ada mukanya Mbak Ratu kan kerasanya beda daripada cuma ngomong terima kasih Bunda gitu, personal touch-nya gitu ya. Jadi ya udah aku bikin itu, terus aku bilang sama admin aku kalau balas harus pakai itu, terima kasihnya dan sebagainya gitu. Iya itu wah keren banget sih kamu. peka sama orang yang bener-bener in touch sama kebaya, sama produkmu gitu loh, sama produkmu. Nah salah satu sebenarnya ya produk Ratu Busana itu sendiri ya Mbak Ratu ini sebenarnya. Sebenarnya gitu ininya deh, bukan barangnya. Karena pernah gini deh. Aku pernah bikin waktu itu mau mau lebaran, terus aku mau bikin giveaway. Aku bikin giveaway kan. Waktu itu aku bikin di karena aku mau
mudik ke kampung dia kan. Terus aku pakai kulot produk Mbak Ratu. Habis itu aku pakai bajunya polos, jilbab sama pakai tas. Sama bawa koper gitu kan. Ya kan ininya aku mau ngepromosi ini tuh ya. Tahu nggak masa sampai ada yang bilang kayak gini ke admin aku. Mbak, ini tasnya Mbak Ratu belinya di mana? Ori nggak bisa just tip nggak? Gitu. Kayaknya kalau sama bunda-bunda semua lini bisnis aku jabanin. Iya. Bener-bener, makanya sekarang tiap aku mau ngonten, tiap aku mau melakukan apapun yang ada di dalam video dan akan aku upload tuh aku harus hati-hati. Karena pasti pada salfok. Bener-bener sesalfok itu, ngerti gak sih? Kayak kemarin juga apa ya, tas lagi, salfok lagi. Terus ini apa? Outer. Aku promosi lagi sih. Celana kulot aku. Celananya tapi outernya aku pakai outer polosan gitu supaya maksudnya aku mau ngasih tahu bahwa kulot aku tuh bisa di mix and match sama semuanya, nggak harus pakai kebaya. Ya salfok, Mbak aku mau sekalian dong outernya Mbak Ratu. Ada juga beberapa produk yang emang kita pernah bikin tapi kok ini lama nih lakunya gitu kan. Lalu yaudah sini dipakai dulu. Abis. Gokil. Gitu. Jadi bener-bener ini bukan menjual produk sih, ini menjual Mbak Ratunya. Wah, real influencer ini di hadapanku. Iya, menyala. Gitu. Ya itulah kalau sama bunda-bunda tuh enaknya itu. Itu seru banget sih tapi jualan sama bunda-bunda, ngerti gak sih, kayak ya Allah mereka tuh kalau datang ke toko ya, kalau aku di toko tuh kayak Mbak Ratu aku jauh-jauh loh dari sini, curhat mereka tuh. Pengen didengerin gitu. Aku tuh jauh-jauh dari sini cuma mau ketemu Mbak Ratu, foto dong. Sama dia di foto dikirim ke grup teman-temannya. Jadi teman-temannya itu bilang, aku mau just tip dong di Mbak Ratu gitu kan. Gara-gara si bunda ini mau ke Jogja. Terus teman-temannya tuh satu grup gitu kan. Terus aku sampai ditunjukin grupnya, screenshotannya tuh isinya TikTok aku. Oh gitu. Oh yang ini Mbak Ratu yang ini gitu ya. Terus habis itu ya udah, terus dia foto dikirimin. Ini aku mau kasih ke teman-teman aku udah ketemu Mbak Ratu. Oh, jadi gitu. ketemu Mbak Ratu sebuah kayak prestasi artis, tahu nggak sih? Luar biasa ya Allah. Deretek aku loh ini. Oke. Aku tuh maksudnya aku keren Gen Z sih. Ya. Tapi aku bisa masuk ke bunda, ngerti gak sih? Padahal itu adalah sebuah generasi yang sangat berbeda kan. Dimana aku mau nggak mau harus mengikuti polanya dia gitu loh. Polanya mereka tuh seperti apa, yang mau cerita dan sebagainya. Dulu tuh aku orangnya idealis karena kan gini, sebelum aku punya admin, sebelum aku punya content creator, sebelum aku punya admin sosmed dan sebagainya, semua aku lakuin sendiri sama suamiku. Semuanya. Waktu itu aku sama suamiku belum nikah malah. Oh iya. Iya, jadi kita masih pacaran, mau menuju ke pernikahan nyiapin gitu kan. Itu dari ngonten, dari ngadmin, berdua, dari packing, semua. dari nganter paket, dari balas komen, semua itu aku dan suamiku. Hanya dilakukan 2 orang. Masya itu tahu gak sih, kita dari jam 7 pagi sampai kita rekap keuangan itu sampai jam 10 malam, itu tiap hari. Dan itu kita lakuin disiplin kan. Nah itu awalnya itu benar-benar kita semuanya kan. Terus akhirnya sekarang udah punya admin, udah punya dia, alhamdulillah ya. Gitu. Jadi makanya sekarang aku bisa datang nih ke rumah podcast. Oh, Masya Allah. Kalau misalnya belum begitu belum bisa slow ya, pasti packing gitu. Gak bisa gitu. Ya Allah. Itu karena sampai dulu tuh nomor admin adalah nomor pribadiku. Iya. Aku kan masih kuliah kan, di S2 kan. Nah itu waktu kuliah tuh aku sambil balesin bunda, coba bayangin. Iya. Dan materi gitu balesin. Bentar ya bun. Iya, dan waktu aku idealis yang namanya WhatsApp itu gak boleh call. Ya kan, karena kan aku melihat semua all shop tuh gak boleh call, cuma boleh teks gitu kan. Aku idealis waktu itu. Ketika ada yang telepon tak diemin, tapi kok tiap hari ada. Tapi mereka justru bunda-bunda kan butuh ngobrol. Terus akhirnya aku coba lah, ya udahlah aku mulai angkat. Oh ternyata bener, mereka tuh cuma butuh didengerin. Kayak Mbak aku pengen ini deh, tapi gini deh, gitu-gitu loh. I see. Bahkan ada yang sampai fit call. Saking lebih ke konsul ya. Iya, sampai ke fit call kayak Mbak bukain dong yang produk itu kayak gitu. Mbak bukain dong yang ini. Ya udah, terus akhirnya mulai sekarang SOP aku ke admin aku, ketika ada yang nelpon, ketika ada yang fit call harus diangkat. Enggak boleh kita menolak rezeki. Iya, gitu. Karena itu emang ya caranya mereka untuk nge-reach out kita gitu. Awalnya ya tapi itu memang proses ya. Proses kita harus sadar, oh ya ngikutin yang umum dulu aja gimana. Tapi pada akhirnya kan sadar nih kalau customer ini nge-reach out-nya kayak gini loh gitu kan. Nek Rano gak ada yang beli kok ya sambat gitu kan. Tapi kok ya mau di-reach out juga bingung ya mungkin saat itu. Terus pada akhirnya nemu cara ya mereka harus di call langsung kayak gitu. Nah
Terus unik banget sih berarti di sini apa? Cuma ini seru banget karena Iya seru banget sih ternyata. bukan sebuah habit Gen Z. Iya, Kalau kita kan makanya. maunya praktis check out. Yes, benar. Bahkan kita tuh udah bikin Shopee kan. Kita juga ada di Shopee, kita available di Shopee, tapi balik lagi ketika orang di Shopee ngechatnya minta nomor WA. Minta nomor WA. Jadi kayak inilah harus ini. Iya, jadi ya udah pokoknya kita Ketemu gitu emang sama channel Mbak utamanya Ratunya. adalah tetap WhatsApp. Tetap gitu. WhatsApp, iya. Jadi di situ untuk buka kolam baru lagi aja gitu kan. Iya benar. Terus habis itu WhatsApp lagi. Tetap harus balik lagi ke WhatsApp gitu karena emang maunya Keren konsul banget, gitu. keren banget. Gokil sih dengan segala suka duka. Karena Untuk nge-rebranding itu ya iya, gitu. benar, karena untuk nge-rebranding itu kan kita pusing banget ya, apa yang harus yang bisa kita jual, apa yang bahkan kita pun nggak expect kita bisa se-grow secepat Yes, ini. yes, Ini yes. kita less than 1 tahun. Aku tuh Yes. baru mulai nge-online itu Agustus tahun lalu. Tahun lalu. Aku tuh viral Konten-konten ini ya. konten-konten tuh baru Agustus tahun lalu. Ini kan masih Juli ya, belum 1 Iya, tahun. belum 1 tahun. Dan itu pun kemarin akhir tahun sempat kepotong gara-gara aku sama suamiku nikah kan. Iya, itu persiapan kita mulai agak off 2 bulan ya. Iya, Yan. lost dulu ya. 2 bulan itu terus baru kita kejar lagi. Terus ya udah akhirnya invest lah, apa yang bisa kita invest. Kita beli handphone admin, kita beli handphone konten kreator, Untuk lebih produktif lagi ke depannya. iya gitu, bikin studio. Dulu tuh Iya. aku ngevideo masih di pasar Iya. tanpa make up, Heeh. tanpa lighting. Oke. Terus belum punya mic. Iya. Terus ya pokoknya masih abal-abal, masih ala-ala. Iya. Bahkan aku ngerekam tuh masih pakai handphone tuh gak sih? Kayak handphonenya dipegang. Iya, gini. iya, 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 iya. Tapi Iya. itu ternyata viral sampai 1 juta views ya. Iya, iya. Tapi Iya justru tuh. dari hal-hal yang kecil itu. Soalnya kalau nggak dimulai dulu, Betul. kapan 1 juta viewsnya ya Betul, kayak gitu betul, tuh buat betul, teman-teman konten kreator atau yang lagi mau personal branding ini bisa dijadiin Iya. inspirasi. Woy. Nah, oke. Kalau habis itu tuh kan di TikTok nih, viralnya kan di TikTok juga gitu kan. Nah, di TikTok itu dirimu sempat dapat FYP nggak sih soal tadi kan kalau Ratu Busana emang dari Simbah gitu. Dulu di TikTok sempat ada yang naik di FYP adalah soal mental pewaris dan perintis. Kalau misalnya kamu tahu gitu kan. Kalau menurutku sih ya jujur aja, semuanya tuh punya tantangan masing-masing gitu loh. Itu kan sebenarnya buat embrace yang perintis tuh lebih ini. Iya, Tapi iya, juga iya. nggak bisa, itu tuh beda ini gitu. Kayak yang kamu ceritain tadi kan, walaupun itu memang udah privilege ya, Iya, iya, iya. privilege dari Simbah gitu. Cuman kan udah beda era. Iya, betul. Kos customernya yang Betul. ngejualnya tuh ke Yes. orang yang beda lagi. Bener Nah, banget. kamu gimana nih POV soal Ya kayak Allah, gitu? astagfirullahaladzim. Ya ini ya. Aku selalu bilang bahwa aku tuh tidak merintis dari nol. Aku selalu bilang bahwa itu adalah bisnis uti aku dan aku hanya melanjutkan, aku hanya mengembangkan dan alhamdulillahnya memang rezekinya di Rezekinya situ di gitu. Tapi situ, yes. kalau ada yang bilang pewaris Oh, itu wow. enak banget. Ya enak banget nih misalnya perusahaannya wis gede gak ada ongkang-ongkang, ono manajernya, ono finance, tulung kuwi tulung ya aku iya. Kayak emot api-api gitu. Allah nek ngono ki enak banget lah nek aku dodolan ning pasar ra ono apa-apa lek admini aku lek konten aku ngono ki ora dirintes po. Emosi banget aku. Minum sih. Mau pikir Rano titi mau pikir pewaris Oh, oh. orang ngerintes so anjay. Oh waduh. Astagfirullah. Ya Allah emosi banget. Oh, Nggak iya, apa-apa. iya, Tapi iya. ya namanya orang kan kalau ngelihat kan dari Yes, covernya covernya Mereka aja. tidak melihat bagaimana aku tuh sampai dulu kan kalau di pasar kan nggak ada libur ya Anda. Iya. Dari Apalagi nih Senin long sampai weekend Minggu. justru itu saat kita bekerja. Iya, jadi aku kalau pada Iya. zaman itu kan waktu kita mulai ngerintis online itu kan ya kita masih kayak lulus kuliah enggak sih. Nah, itu kan masih banyak teman-temanku yang kayak ngajak main, kayak ya masih eranya main lah. Itu sampai aku nggak bisa, aku harus merelakan gitu loh. Aku bisanya habis maghrib, habis isya gitu-gitu ya. Iya, Walaupun iya. agak tercepot-cepot ya, tapi ya udah ya harus ada yang dikorbankan kan. Iya, Kayak iya, gitu iya, betul. bener-bener kita benar-benar dari jam 7 sampai jam 10 malam kita ngerjain sampai laporan keuangan pokoknya kita rapiin karena kita Iya. benar-benar pengen dapet datanya Iya, gitu loh. benar-benar bisa Kayak ke gitu. tracking Heeh, gitu ya. kayak gitu-gitu semuanya sendiri pokoknya benar-benar gak ada istirahat kita tuh benar-benar Iya. kita pacaran cari duit. Iya, tapi bener sih. Maksudnya entrepreneur tuh dikiranya waktunya fleksibel segala Bener. macam tuh. Iya, fleksibel, tapi tuh 24 jam. Iya bener-bener 24 jam Ya kerja. Allah udah tahu gak sih aku tuh bangun tidur tuh kayak ya Allah apa yang belum dikerjakan kayak gitu-gitu Iya, bahkan iya. sampai sekarang gitu loh. Hmm. Aku udah punya
tim aku tuh alhamdulillah udah ada 5, Mm-mm. shopkeeper-nya udah ada 2, admin WA, admin sosmed sama konten Mm-mm. kreator. Mm-mm. Tapi nggak berarti terus aku jadi Ongkang-ongkang ya, leha-leha bener. gitu. Karena kan emang face-nya adalah aku kan. Jadi Iya. aku tiap hari tuh harus memikirkan aku harus bisa apa nih biar si tim aku tuh nggak gabut gitu loh. Mm-mm. Apa yang bisa aku kerjain, apa yang bisa aku lakuin Iya. kayak gitu-gitu. Jadi aku bahkan tiap hari ya, aku tuh tiap hari bikin video. Iya, Aku tiap iya. hari bikin Tiap video hari dari bikin Senin video. sampai Minggu. Mm-mm. Ini karena lagi ke rumah podcast nih. Oh. Tapi kalau lah ini konten juga ya. Iya, ini tetap konten tuh Tetap ya, konten. itu konten kreatorku di situ. Gitu. Jadi tetap aku sehari tuh targetnya kita konten bisa sampai 10 video satu hari. 10 video satu hari. Dan yang diupload itu Oke. harus minimal 3 reels, 3 video TikTok dan 10 story. Itu Oh. setiap hari Oh. harus. 3 reels, Wajib. 3 TikTok. Berarti tidak ada mirroring. Itu mirroring. Oh, mirroring maksudnya. Mirroring aja enggak Oh. apa-apa. Gitu, tapi harus minimal 3 reels dan 10 story. Itu aja. Iya, iya. Itu adalah KPI untuk konten kreatorku. konten Ya, kalau iya, misalnya Mbak, tidak semangat ya, memenuhi, Mbak. aku potong Mbaknya gaji. di sebelah gue. Gitu. Iya, 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 iya. Jadi ya sekarang lebih bisa terstruktur sih, karena kalau Yes. dulu kan aku sambil ngonten sambil Masih balesin ngerjain admin. semuanya sendiri. Iya, aduh itu bener capek banget. Jadi dulu sempat kayak Ah, on off kan untuk yes. kontennya. Sempat juga kayak beberapa kali story itu gak ada kayak gitu. Dan itu kita lost banget ketika story gak ada tuh, terus insight-nya langsung turun banget ya, drop banget drop engagementnya kayak Iya, gitu-gitu. Karena itu yang harus dijaga ya Mm-mm. engagementnya. Ya itulah akhirnya Itulah. setelah belajar itu akhirnya Mm-mm. kita menetapkan bahwa ya minimal sehari segitu. Sehari segitu. Nah, tuh Mm-mm. struggle-nya ya udah beda itu kalau Iya, perintis coy. sudah ada struggle-nya sendiri. Pewaris pun juga Tetep ada. belum tentu karena eranya udah akan beda dipegang Betul. sama simbah atau turun ke orang tua Yes. kita, terus Mm-mm. turun ke kita tuh eranya kan udah beda lagi. Ya mungkin ya kayak yang dirimu ceritain, oh dulu wedding ya emang wedding tuh dulu gong banget. Iya, gong banget, Nah, benar, gong benar. banget. Apalagi kalau yang pakem-pakem kayak gitu kan Mm-mm. mesti udah ada istilahnya Mm-mm. langganannya nih udah pasti di sini. Yes, Kalau bener. cari istilahnya Mm-mm. busana atau adat wedding yang emang pakem gitu kan. Nah kemudian kan ngikutin zaman nih mau nggak mau gimana namanya jualan kita Iya. realistis aja bro Iya, gitu betul, kan. Ya Kak. harus ngikutin itu. Ya, begitulah. Oke. Nah di situ dirimu kan tadi bilang ya Mm-mm. ada banyak hal yang direlakan gitu Iya, ya. Iya. merelakan. Ada banyak Pokoknya. direlakan mungkin diajak nongkrong sama teman apa segala macam kayak gitu. Itu kan ada sedihnya ya Iya. pastinya kayak Pasti gitu. banyak lah. Cuman mungkin apa sih yang istilahnya bener-bener nge-trigger ya, Mm-mm. nge-trigger untuk oke aku bakal nih ngelanjutin dari UTI Mm-mm, gitu. mm-mm. Maksudnya dirimu kan juga sampai sekarang ngelanjutin Mm-mm. S2 ya Iya, gitu. betul. Kenapa? Ya itu sih. Mungkin kalau pertanyaan Mm-mm. kenapa Bandung gue? Ini kenapa kebaya ya? Iya. Kenapa Ratu Busana Heeh, gitu? bener. Jadi dulu sebenarnya tuh aku sama bojoku tuh bingung nih, kayak ini kita lanjutin nggak ya? Kalau nggak dilanjutin kok udah viral. Kalau iya kayak selesai. Oh, pas itu ya, pas itu ya. Heeh. Karena kayak iya, karena ya adalah beberapa politics ya. Iya, Iya. politics gitu kan. Karena kan memang family business kan. Iya, iya, jadi iya, banyak itu. politiknya lah. Iya, iya. Jadi wah udah kena mental banget itu dulu, gimana ya lanjut apa enggak, tapi followers udah segini udah pada nyariin, masa kita Udah tiba-tiba hilang kadung nyebur seling gitu. Iya. Iya, terus ya udahlah, ya udah mau nggak mau ya realistis aja, orang cuan di sini duitnya banyak ya. Iya. Ya udah deh, juga. udahlah lanjutin aja, gas aja gitu. Gas Daripada aja. kita mulai dari awal kan belum tentu bisa secepat ini Iya, untuk iya, iya. viralnya gitu. Iya. Karena kita juga udah umur segini, Iya, mau iya. ngapain Iya. gitu kan. Tapi sebenarnya fun fact ya, Heeh. Utiku tuh nggak Nggak menyuruh. menyuruh gitu. Dia tuh Oh. pengennya tuh aku tuh kerjanya kantoran, Iya, iya, iya. PNS. Ya gitu. biasanya orang tua kan gitu Makanya ya, kan di gitu. corporate Iya, gitu tapi kan. kayak mana SCBD. ya? Iya, sedangkan aku tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi Oh, dari dulu iya, tuh iya. sebenarnya setelah lulus SMA tuh aku pengennya ilkom dah. Iya. Pengen banget waktu ilkom, Iya. tapi waktu itu kan aku pengen ilkomnya di luar kota. Di mana Iya. sih yang bagus? Unpad ya. Iya. Nah, tapi aku tuh nggak boleh keluar kota. Akhirnya sama simbahku. tetap di Jogja ya. Oh, akhirnya di Jogja, tapi waktu itu pengen ilkom UGM sih, tapi nggak masuk ya udah. Terus akhirnya Di kata ini. ya kembali lagi kata simbahku kan, kalau
kata orang zaman dulu kalau nggak UGM enggak Iya. gitu kan. Udahlah kalau nggak UGM UII aja gitu. Ya udah Oke. akhirnya aku ambil UII, Sana lah. aku ambil manajemen gitu. Nah, sebenarnya awal-awal tuh aku nggak enjoy di manajemen karena aku merasa aku tuh ilkom gitu. Aku tuh masih Iya, idealis. kalau manajemen kan strategik banget ya, Bener. gitu kan. Terus ya udah akhirnya dari situ ya udah aku mulai gimana ya caranya aku mengembangkan ilkomku, ya aku ngemsi kan. Iya, iya, ngemsi situ. Nah, aku tuh sebenarnya seneng, aku tahu aku tuh pengen masuk ilkom gara-gara dulu waktu kita SMA juga Iya, kan teater, iya, benar-benar. gitu-gitu. Terus aku juga dulu beberapa kali ngemsi waktu SMA. Iya. Itu aku merasa enjoy. Aku tuh pengen jadi penyiar berita, penyiar radio, yang kayak gitu-gitu lah. Pokoknya aku tuh pengen tampil, aku pengen ngartis gitu. Iya. Tapi ya itu Kayak cara orang mengaktualisasikan dirinya beda-beda. Betul. Salah satunya Nah, itu sih. tapi ternyata masuknya manajemen, ya udahlah tetap aku jalanin. S2-nya disuruhnya manajemen lagi, padahal aku pengennya ilkom gitu loh. Ya udah gitu. Tapi ya alhamdulillahnya dengan aku masuk manajemen aku jadi banyak dapat Tahu ilmu gimana caranya aku yes. aku memanage gitu-gitu. Karena menurut aku juga cara aku meneruskan bisnis ini kalau aku nggak menimba ilmu di S1 dan S2 aku juga menurut aku juga nggak akan bisa secepat ini gitu loh. Karena kan aku harus tahu gimana caranya operationsnya berjalan tanpa harus ada bottleneck dan sebagainya. Nah kayak gitu. Jadi ya alhamdulillahnya akunya juga mau keluar juga gitu loh, cari apa nih celah yang aku bisa dari ilkomnya gitu. Karena terus ternyata kok enjoy ya di Ratu Busana kayak jadi penyiar berita gitu kan. Iya, jadi terus, ke ini kan terwadahi ya. Iya, terus akhirnya aku sering jadi Mbak Ratu gitu ya. Cari-cari bunda yang ya ampun aku tuh bener kayak artis loh Nda. Kalau di pasar kalau ini bener kayak ya Allah, aku tuh kayak ya ampun ini apakah ini dreams come true? Iya, gitu sih. Aku pernah waktu itu ngonten di Benteng Frederiksberg. Iya. Baru ngonten gini-gini kan. Terus ada yang ada bunda, ini mbaknya yang di TikTok ya. Ya Allah. Foto tuh. Iya terus foto. Coba gimana Nda kalau kayak gitu. Iya. Aku udah merasa oh inilah cita-citaku gitu. Berarti emang jalannya dulu tuh aku di manajemen supaya aku bisa manage bisnisku, supaya aku juga bisa artis di sisi lain. Iya, gitu. pasti di situ. Iya, emang udah jalannya di situ sih. Ternyata hikmahnya di sini di sekarang. situ. Jadi aku tetap bersyukur, terima kasih Simbahku yang Oke, selalu. Ini langsung kata-kata hari ini buat Simbah gitu. Terima kasih Simbahku, saham yang banyak. Wah, akhirnya ada kayak gitu ya. Oke. Nah, terus itu tuh kayaknya kalau untuk bisnis tuh kamu emang seneng ya, bukan ke bisnisnya dulu, mungkin ke jualannya tuh emang seneng gak sih? Aku tuh kalau kamu ingat ya dulu, kayaknya pas Ramadan apa kamu pernah jualan kue cubit. Bener. Dan aku beli. Iya bener. Fun fact, aku tuh dari SD jualan. Oh jualan? Dari SD. Oh dari ya SD. udah emang. Aku tuh udah mendarah emang. Iya daging. aku pengen apa yang bisa aku jual gitu dulu. Zaman SD kamu tahu nggak sih gelang yang karet yang ada bentuknya hewan. Aduh apa sih namanya? Apalah itu. Itu aku mulai jualan itu. Pokoknya apa aja aku jual. Terus waktu SMA atau SMA ya aku pernah jualan jilbab kalau kamu ingat. Jilbab. Iya, jilbab rawis tuh aku pernah jualan. Iya, rawis. Iya, bener jilbab rawis aku pernah jualan. Terus jualan apa lagi ya? Itu apa? Kue cubit waktu pasar Ramadan juga. Pasar Ramadan itu aku jualan. Pokoknya aku tuh emang dari orangnya kayaknya seneng jualan gitu loh. Aku tuh seneng aja gitu. Karena fun fact aku tuh setelah lulus S1 aku tuh pernah kerja di kantor gitu, maksudnya nyobain di perusahaan orang. Nggak bisa di balik meja aja nggak bisa. Aku nggak bisa gitu pokoknya. Terus akhirnya ya udah karena itu juga waktu itu aku disuruh S2 lanjut. Akhirnya aku keluar ternyata emang aku merasa dengan sekarang aku menjalani Ratu Busana aku lebih passion di sini. Di situ. Dan aku tuh waktu itu juga sama suami aku disuruh tes, namanya tes Tiffin yang pakai sidik jari, tau gak sih? Itu terus bisa memperlihatkan kita tuh orangnya seperti apa. Gitu. Kayak MBTI, tapi lebih akurat. Karena dari sidik jari kan dia gak pernah bisa berubah gitu. Dan emang sama mbak-mbaknya yang ngetes itu dibilang aku tuh tipe orang yang emang entrepreneur banget gitu loh. Gak bisa yang kamu tuh stuck di balik meja. Itu gak bisa. Di depan laptop tuh gak perform sebagai manusia tuh tidak terfulfill gitu. Bener, ya rasanya. Karena aku tuh selalu pengen punya aku tuh pengen melakukan ini, sedangkan kan kalau aku punya atasan aku nggak bisa gitu loh. Iya kan? Maksudnya gitu. Terbatas, harus approval. Bener, gitu. Apalagi kalau sulit gitu kan. Akhirnya ya udah, tapi emang balik lagi semua ini juga didukung oleh suami aku. Kata-kata hari ini untuk suamiku. Gitu kan. Iya tapi benar, maksudnya aku kan beberapa kali dulu juga
jualan-jualan, tapi aku tuh orangnya tuh gini loh, aku tuh kalau misalnya melakukan sesuatu aku tuh nggak sampai kelar, tapi aku pengen lagi yang lain. Kayak aku jualan jilbab nih sekarang, lagi viral apa, aku pengen jualan Pengen itu. itu. Iya, nggak aku kelarin gitu loh. Nah ketika aku udah sama suamiku tuh alhamdulillah dia tuh bisa ngerem kayak ntar dulu, kamu selesaiin ini dulu. Jadi sebenarnya di balik Mbak Ratu tuh bukan Mbak Ratu doang, suamiku yang mengerjakan semua ini. Tapi gak pernah muncul di konten ya gitu. Jadi, dia tipenya ini soalnya maunya di balik layar, nggak mau kelihatan. Iya. Mendukung istrinya, Tapi di balik ini semua suamiku. Oh my God. Aku mah gini-gini doang. Di balik layar kan suamiku. Iya, bisa kan ada full support juga ya dari orang-orang sekitarnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman atau siapapun yang mau ngebangun bisnis tuh menurut aku partnernya yang harus bener-bener klop gitu. Iya. Nggak harus suami ya, maksudnya nggak harus suami pasangan hidup, tapi teman bisnisnya, teman bisnisnya tuh harus bener-bener klop, harus satu visi satu misi gitu. Kalau misalnya dari situ aja udah nggak ini ya udah. Beda, susah sih. Itu emang harus ada tujuannya tuh bisa saling ngingetin gitu loh. Kalau ini lagi capek ngonten apa segala macam kayak ayo dong semangat ini kan. Ini tapi juga tips ya buat yang mau nikah kali ya. Okay. Karena buat aku tuh. Oh iya boleh. Tapi ini bener. Ini cuma ya boleh sharing aja ya. Iya tapi ini sih berguna banget loh. Karena gini, aku lihat maksudnya keren sih. Kalau misalnya dari awal visi misinya si laki perempuan ini udah beda, jangan dilanjutin gitu. Kayak dulu suamiku tuh tipe yang aku tuh mau carinya orang yang bisa sama-sama kerja bareng gitu kan. Sedangkan dulu kan aku masih kerja di orang. Gitu. Itu kayak gimana nih. Pokoknya per obrolan kita tuh gak pernah nyambung gitu. Karena dia pengennya yang seperti ini, aku tuh seperti pengennya ini. Beda udah beda jalan kan. Yang namanya pikiran orang buat ngantor sama buat usaha kan udah beda. Dari cara berpikir untuk ngembanginnya dan lain sebagainya itu tuh udah beda. Aku tuh kayak gimana cocok nggak ya gitu. Tapi akhirnya ya udahlah, karena emang kita tujuannya mau sama-sama mengembangkan bisnis, karena kita juga sama-sama punya bisnis kan sebelumnya gitu. Tapi ya udahlah, oke. Ternyata bener setelah aku jalanin, setelah menikah, kita berapa bulan nih menikah? Desember 6 bulan ya. Desember 6 bulan kita nikah. Ternyata bener kalau misalnya pasangan hidup tuh bener-bener harus yang sama visi misinya gitu. Karena ketika dia pengen ngobrolin bisnis nih, terus ternyata akunya nggak cocok, terus mau ngapain gitu kan sih? Kayak mau aktivitas apa gitu loh maksudnya. Karena kalau misalnya nikah kan semuanya diomongin bareng. Gitu. Benar. Cuma ngobrol kan. Kalau isinya. Ngobrol ngapain? Masa main HP sendiri-sendiri, nggak usah nikah lah, anjay. Wow. Gitu nggak, maksudnya di konseling pranikah ya, Mbak Ratu. Kok nyampe beber-beber nggak apa ya? Jadi gitu loh. Misalnya aku pebisnis, terus aku mau nikah sama dokter misalnya, ya nggak nyambung lah, ngerti gak sih? Aku ya terserah orang ya, mau usaha nikah sama dokter juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya aku, karena mau nggak mau tuh pada akhirnya tetap ngobrol. Gitu. Prinsipmu adalah menyatukan, punya hal yang sama, punya keresahan yang sama. Keresahan tuh bahasa dulu kan ya. Bahas teater punya keresahan yang sama sehingga visinya juga barengan kayak gitu. Ya entah kalau misalnya suami aku dokter terus aku bukan dokter, dia pulang-pulang ngomongin pembedahan apa? Iya, jantung. Bahasanya ilmiah. Yo, ndireti aku kan mau bakul ya. Guys, aku retine gorek ya gimana ya itu sih. Mungkin tipsnya itu. Iya. Ya terserah ya teman-teman mau diikutin atau enggak, tapi daripada menyesal. Iya, tapi itu istilahnya experience dari Mbak Ratu ya. Betul. Untuk menjalani proses bisnis ini bisa fulfill untuk sampai bikin branding Mbak Ratu, di mana orang-orang kayak nggak peduli nama aslimu siapa. Iya loh. Iya kan, tapi semua orang tuh, karena gini kan di bisnis aku itu rekeningnya tuh kan masih rekening pribadi aku. Terus mereka tuh sampai takut gitu, kok namanya bukan Mbak Ratu, namanya Mbak kan? Iya, nggak mungkin Mbak. Nggak gitu. Ya ampun, gimana ya Bu? Nggak mungkin Mbak Ratu juga. Ya gitulah. Apa bacaan weh? Ganti jeneng ganti jeneng Mbak Ratu. Oke. Tapi kamu membangun personal branding ini tuh, apakah emang udah dari kamu aja jualan dari SD gitu kan? Apakah hal yang sama kayak kamu lakukan tuh dari SD juga nih untuk pengen dikenal gitu, pengen dikenal sebagai apa kayak gitu? Atau dari semenjak teater itu kamu belajar ada hal-hal yang dimasukin ke sana?
Sebenarnya kalau aku pengen dikenal jadi siapa tuh dari waktu aku nge-MC itu kan aku emang udah personal branding. Aku jadi seorang MC. Terus waktu aku kuliah S2 tuh aku sempet konten dari itu sempat viral juga. Iya, apa daily vlog gitu kan. Tapi nggak aku lanjutin karena aku bingung mau konten apa lagi gitu. Oke. Iya, udah nggak cover lagi gak sih? Tapi fun fact ya, waktu aku jadi konten kreator S2 tuh banyak banget endorse yang masuk, tau gak sih? Aku sampai bisa jalan-jalan ke Singapura karena aku habis habis nabung dari uang endorse. Sumpah uang endorse. Gila, aku udah berasa ya Allah enak banget jadi artis, aku udah kayak gitu. Tapi gak aku lanjutin kan. Ya udah gitu. Iya. Jadi tapi sekarang berlanjutnya belajar di sini. Persona yang baru. Lebih kaya. Wow. Astagfirullah. Aduh, gak gitu loh. Ini omongannya tinggi banget. Aku gak sombong ya. Iya. Tapi motivasi kan untuk berada di posisi ini juga awalnya dari semua dijalanin sendiri loh. Benar. Itu nggak gampang. Betul. Balik lagi ke mental tadi itu. Jadi intinya teman-teman tuh kerjaannya apapun tuh kalau misalnya mau lebih meledak ya, emang harus personal branding. Menyala, iya. Karena sekarang tuh apa-apa yang dikenal adalah ketika kita muncul tiap hari gitu loh. Ya nggak sih? Sering dilihat. Kayak artis-artis, TikToker kan juga karena dia tiap hari konten kan. Bener gak? Coba dibandingin sama TikToker yang nggak ngonten setiap hari, emang dia bakalan FYP kan? Kita nggak pernah tahu gitu loh FYP-nya kapan, ketemu orang barunya algoritma kapan. Emang nggak bisa. Jadi ya menurutku kalau misalnya orang pada bilang jadi TikToker enak, enggak juga, mereka harus ngonten tiap hari. Iya, dan sehari kan? Yang kayak kamu bilang kali, itu ya. Iya, itu waktunya habis buat itu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih yang kayak merasa hanya mencibir kayak enak dia mau bikin video doang. doang. Hello, ini aja aku jadi Mbak Ratu harus investasi belajar kelas make up. Iya. Aku harus bikin studio. Belajar kelas make up. Iya, aku kelas make up private sama teman aku tuh kebetulan MUA. Nah, terus akhirnya aku minta tolong dong aku diajarin karena aku merasa aku tuh di video nggak pop up gitu loh. Itu balik lagi dari keresahan. Iya, bener. Aku pengen tuh bener-bener kok TikToker tuh bisa cantik banget ya kalau bikin TikTok. Iya. Sih kayak misalnya kayak pop up banget gitu tampilannya. Anselma gitu kayak cakep banget ya. Lo kayak gimana ya caranya dengan aku yang standar ini? Standar ini gue cantik lah. Ya itu akhirnya aku gimana ya udahlah aku investasi aja dengan aku ikut kelas makeup private. Aku minta tolong gimana caranya bikin muka aku tuh pop up kalau di kamera tuh gimana gitu. Dan ini makeup ini aku pakai tiap hari ke pasar. Oke. Ya banyak orang yang ngira kamu tuh mau kemana, mau kondangan? Enggak, aku mau ketemu Bunda. Karena aku tuh pingin banget ketemu Bunda itu aku memberikan 100% semuanya gitu, kayak penuh kasih sayang gitu loh. Dulu waktu aku jualan awal-awal tuh aku nggak pakai produk aku sendiri, aku cuma masih pakai baju biasa daily gitu loh. Belum pakai kebaya gitu. Ternyata efeknya lebih boom ketika aku pakai baju kebaya karena lebih dipakai Mbak Ratu cantik gitu. Aku mau dong gitu. Jadi ketika ada produk baru pasti aku pakai, produk baru aku pakai. Iya, itu pendekatan sebenarnya pendekatan yang di-develop dari teater juga biasanya kayak gitu, kayak karakternya harus kayak gitu. Nah, tapi yang aku penasaran ya, Fah, kamu kan dari SMA emang prima donna, maksudnya gonggot siapa sih ya? Aku prima donna SMA 5 Jogja di angkatan angkatan yang enggak usah disebut lah ya. Udah ketahuan di angkatan itu yang enggak tahu Ulfa dari kakak tingkat maupun adik tingkat gitu kan wis Ulfa wis cepetar gitu pokoknya. Sama bojoku tuh kita quality time-nya cuma turu tau. Cuma turu ya? Iya, cuma tidur doang. Karena capek banget. Kayak udahlah mau kemana enggak capek, mau kemana enggak capek gitu. Karena ya udah semuanya kan masih kita kan masih merintis juga kan. Iya. Masih semuanya kita pikirin sendiri ya manajernya ya kita, ya finance-nya kita gitu, supervisornya kita. Masih double. Jadi ya udahlah. Itu cuma dikala aku di jalan dipanggil Mbak Ratu, itu seneng banget. Jadi ketika nggak capek, fulfill rasanya. Terus ngelihat tiap hari followers nambah, viewers nambah, saldo rekening nambah. Wah. Kalau itu kayak gitu semua orang juga. Makanya jadi ya capek tuh tetap capek kalau dirasa-rasain, tapi kalau misalnya nggak mau dirasain ya udah kita harus hempaskan. Nah itu. Nah terus ketika udah ada di titik ini, kadang tuh yang trik itu star syndrome dulu. Oh iya bener, star syndrome bener. Nah itu udah dapat omongan kayak gitu atau kamu rasanya gimana tuh?
Aku star syndrome ya teman-teman. Oh, coba kalau ini komentar di kolom setelah nonton ini ya. Sejauh ini sih belum ada yang bilang gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga tidak akan pernah. Karena aku tuh kalau misalnya nggak di pasar juga aku nggak yang terus songong aku Mbak Ratu ya. Gelaran karpet. Nggak semua orang tahu Mbak Ratu juga. Iya, Kan iya, gitu iya. kan ya namanya orang artis pun juga punya segmennya masing-masing kan gitu. Jadi nggak semua orang tuh tahu aku gitu. Jadi ya udah aku tetap orang biasa. Tapi ketika orang manggil aku Mbak Ratu berarti aku harus melayani dia dengan Langsung on. Iya, karena gitu. pernah ada maksudnya ya selama kita membangun kan pasti juga ada komentar negatif dari customer kan, dari bunda-bunda bilang kayak ih di TikTok ramah, ternyata waktu di toko apa pelayanannya nggak ramah kayak gitu-gitu. Nah itu karena waktu itu bukan aku yang jaga, mungkin shopkeeperku lagi capek atau gimana gitu kan. Cuma ekspektasinya bunda ketika ngelihat aku ramah, dia kan maunya dilayani di situ tuh juga harus ramah. Dia bodo amat kamu habis ngapain. Nah itu makanya itu jadi PR besar buat aku sama suamiku sih untuk mengatur flow itu. Jadi mau nggak mau kita harus tetap selalu ngingetin shopkeeper untuk tetap smile. Pokoknya aku selalu bilang sama shopkeeperku bahwa semua bunda yang datang itu harus dilayani dengan sama. Mau dia jadi beli atau enggak kita harus keluarin semua barang. Iya. Gitu. Jadi pokoknya bikin mereka tuh punya experience nyaman gitu loh belanja di sini. Oke, tapi kamu punya waktu buat ini nggak sih recharging buat dirimu sendiri? Aku tidur recharge-nya. Tidur ya? Iya. Aku udah kayak HP dimatiin, cas gitu. Karena kalau capek banget tidur udah sampai pagi gitu. Jadi bukan yang harus pergi kemana, harus apa, itu enggak. Aku kalau udah capek udah aku tidur aja. Kalau nggak pijet udah itu mentok-mentok. Wah itu udah quality time buat me time buat diri sendiri juga ya gitu ya. Karena aku tuh karena waktu aku tes tadi sidik jari itu ini ya. Iya sidik jari ini aku tuh introvert. Aku tuh introvert. Iya tapi kan bagi introvert extrovert kan tergantung dari kita ngecas energinya kan. Nah ketika introvert itu kan ngecas energinya sendiri. Yes. Jadi ketika aku habis ketemu bunda-bunda, habis ngobrol gini, terus kayak kemarin aku habis ngisi seminar kayak gitu-gitu, ya udah sampai rumah udah. Aku harus recharge, udah nggak usah ngomong sama aku. Siapa gitu ya. Capek banget. Ternyata gitu. Ya kayak gitu. Jadi emang mengenali diri sendiri tuh juga harus lebih paham supaya nggak kewalahan juga. Karena dulu aku mikirnya kok semua orang kayaknya ngatain aku ekstrovert. Iya, ya, karena gitu kan. karena totalitas itu sih kamu untuk ngomong sama orang. Aku habis ketemu orang banyak, habis ngomong sama orang tuh capek rasanya. Gitu. ke drainingnya. Habis energinya. Jadi ternyata masalahnya recharge-nya di situ. Dia harus sendiri, bener-bener ya itu sih tidur sih bener-bener waktu sendiri ya. Waktu terbaik. Gitu, waktu terbaik untuk tidur. Untuk me time kayak gitu kan. Nah ngomong-ngomong soal diri sendiri, kamu udah ada di titik ini sekarang. Sebelum kita ngomong atau kamu ngasih pesan-pesan buat teman-teman inspirasional di sana, tiba-tiba kelas motivasi gitu. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan nggak buat dirimu sendiri sekarang? Kok jadi sedih banget? Ini sih apa ya? Untuk diriku sendiri, terima kasih untuk tidak menyerah. Itu sih aku selalu menanamkan itu kayak terima kasih kamu masih mau tetap bertahan sampai sekarang, kayak apapun yang terjadi kamu tetap gas terabas gitu karena ya ternyata ini yang disiapkan sama Allah. Wah. Takdir Tuhan. Iya gitu. Iya gitu ya. Terima kasih sudah mau bertahan dan terima kasih sudah menyebar kebahagiaan buat orang-orang sih gitu. Walaupun mungkin orang-orang yang lihat kontenmu tuh belum beli sampai produkmu, tapi ngelihat tingkahmu pas konten itu juga ini ya amal jariah. Alhamdulillah pahala aku banyak sombong lagi. Terus kalau misalnya buat teman-teman gitu yang misalnya baru mau mulai bisnis atau mungkin udah ada privilege sebenarnya itu mungkin boleh disampaikan lah tips-tips dari experience-mu sih. Kalau dari aku sih ketika kita ya punya privilege bisnis keluarga atau bisnis yang diturunkan itu tuh lakuin aja karena in this economy, in this economy gitu kan, banyak banget orang cari kerja tuh susah loh, ya kan? Wah sekarang, bener apalagi kan? di tahun ini. Iya di tahun ini sampai yang kayak kemarin ada apa tuh namanya job fair sampai desek-desekan. Betul. Itu tuh ya udah ketika kamu udah punya bisnis apapun itu tuh lakuin nggak usah malu. Fun fact sebenarnya dulu aku malu jualan di pasar. Soalnya kok pasar yo? Iya kan kayak enggak high class banget sih gitu. Tapi ternyata ketika kita
brandingin itu tuh Yeah. bisa loh dari yang sebuah pasar jadi high class gitu. Jadi itu tergantung. Jadi mau teman-teman punya orang tua yang punya usaha warung, apa usaha pecel lele, usaha kelontong apapun itu tuh lakuin aja. Karena ya kan tahu kan cuannya orang tuanya kan pasti mengalirnya ke dia gitu loh. Mereka Iya. pun tahu gitu. Jadi harus dilanjutin sih, nggak usah sok-sokan cari pekerjaan baru dan meninggalkan bisnis itu. Emang nggak sia-sia gitu Iya, loh iya, gitu. iya. Tapi ketika kalau misalnya emang udah dicoba dan nggak bisa ya udah baru Iya, terserah iya. kamu. Tapi kalau misalnya buat teman-teman perintis ya emang harus semangat karena yang pewaris aja tetap mulai merintis kok masih yang merintis masih mau menyerah gitu. Iya, Jadi iya. pokoknya apapun yang terjadi Bener. kalau aku melihat pada indis ekonomi ya kita Iya. tuh tetap harus apapun semangat, harus Bener. nggak boleh nyerah, harus palu gada, Terabas, bener. harus palu gada, harus terabas, dan apapun pokoknya ilmu apapun harus diikutin. Harus open. Jangan pernah merasa kayak misalnya aku sekarang gini, aku udah jadi Mbak Ratu, aku nggak perlu belajar apa-apa. Enggak, aku Nggak, tetap cari kelas loh. Aku cari misalnya ada entrepreneur siapa yang kayak orang-orang yang udah ternama, mereka bikin kelas, aku pasti selalu ikut Pasti ikut supaya ya. aku dapat insight. Oh ternyata orang yang punya bisnis besar tuh pemikirannya seperti ini gitu kan. Karena kalau di kita yang sekarang Oke. masih bentuknya segini gitu kan, pemikirannya kan pasti akan beda dengan orang yang udah punya perusahaan besar. Iya. Oke. Nah, di sini aku dapat poin sih kalau mau pewaris atau perintis, mereka tuh punya titik nolnya masing-masing. Betul. Jangan bandingin yang pewaris tuh dimulainya tidak dari nol ya Kak gitu. Enggak. Atau mungkin yang perintis mulainya dari minus bahkan tuh enggak ya, salah banget gitu. Aku Makanya juga pernah minus kok. iya. Saldonya Wah, ini 2 jam ini deh bahas minus. lanjut. Iya, gitu. Jadi jangan pernah bandingin prosesmu sama orang lain, betul, tapi buat lihat reference gitu ya. Mau lihat Mbak Ratu kayak gini. Misalnya Mbak Ratu nih udah FYP terus segala macam, tapi kok aku enggak ini. Ya dipelajarin aja gimana, terus biar nolmu tuh kilometernya makin naik lagi gitu. Makin menyala kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ratu atas kesempatannya pada hari ini dan wah ini insightful banget sih di episode perdana. Di episode perdana kali ini. Alhamdulillah. Mulai dari bahas bisnisnya terus personal dan keresahan, ternyata berangkat dari keresahan itu semua bisa jadi kenyataan kalau yos jalani aja, palu gada. Betul. Gitu kan. Terus trust yourself. Yes. Saya Nanda Arisa. Selamat jumpa. Sampai jumpa lagi di Rumah Podcast Collective Collaboration Space. Dadah.